pelajaran ekonomi. Di pertemuan hari ini, mari kita bahas tentang ekonomi internasional dan ilmu ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan materinya ya. Secara garis besar, ilmu ekonomi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif, yaitu ilmu ekonomi yang menerangkan dan menguraikan fenomena-fenomena ekonomi yang ada. Yang kedua, ilmu ekonomi teori, yaitu ilmu yang mempelajari proses kehidupan secara teoristis, yaitu suatu sistem ekonomi hidup dan bekerja. Ilmu ekonomi teori ini dipecah menjadi dua, yaitu teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Dan yang ketiga, ilmu ekonomi terapan, yaitu ilmu ekonomi yang mempelajari penerapan dasar-dasar secara umum dari analisis yang diberikan oleh ekonomi teorik untuk menerangkan sebab-sebab dan pentingnya kejadian dalam ekonomi deskriptif. Planning atau perencanaan, yaitu ada visi misi dan action plan. Dan kedua itu ada organizing atau organisasi, yaitu pelaksanaan kerja atau optimalisasi SDM untuk mencapai visi misi. Controlling atau mengendalikan, yaitu pembagian tugas atau tanggung jawab. Actuality atau pelaksanaan, yaitu pengawasan dan report. Pengertian ekonomi internasional atau yang disebut juga ilmu ekonomi internasional adalah suatu bidang studi yang mempelajari implikasi-implikasi perdagangan internasional, baik barang maupun jasa, dan investasi adalah salah satu keuangan internasional. Dengan kata lain, ilmu ekonomi internasional adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari segala sesuatu mengenai hubungan ekonomi antar negara. Unsur-unsur ekonomi teori tentang terjadinya perdagangan antar negara yang pertama itu teori keunggulan absolut yang dikemukakan oleh Adam Smith, yaitu teori keunggulan mutlak mengenai keunggulan yang dimiliki sebuah negara terhadap negara lain secara mutlak pada hal produksi. Yang kedua, teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo maupun Johann Stuart Mill, yaitu teori yang menyatakan bahwa barang yang memiliki nilai kegunaan pasti juga memiliki nilai penukaran. Pencetus teori ini adalah David Ricardo. Melalui teori ini, penukaran barang berlaku selama barang yang ditukar masih dapat digunakan. Hubungan ekonomi antar negara dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, hubungan ekonomi yang berupa dikelompokkan barang atau jasa satu negara dengan negara lain. Misalnya, Indonesia mengekspor tekstil, kayu, lapis, mebel, menjual jasa turisme kepada orang asing. Yang kedua, hubungan ekonomi yang berupa pertukaran atau aliran faktor produksi meliputi A. tenaga kerja, B. modal, C. teknologi, dan D. kewirausahaan. Misalnya, karena balas jasa yang lebih menguntungkan, adanya program bantuan luar negeri, peran dan realisasi ekonomi. Yang ketiga, hubungan ekonomi yang dilihat dari segi hubungan posisi utang atau piutang. Misalnya, Indonesia mengimpor mesin industri dari Jerman dengan